nilai saya yang cenderung baik, banyak sekali yang nilainya A atau A+, tetapi itu tidak membuat kalian merasa bahwa saya adalah dosen yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahida di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kali ini kita akan membahas hal itu. Faktor internal dalam persepsi itu apa aja toh? Berarti adalah faktor dalam diri kita yang mempengaruhi persepsi kita. Ada 5 faktor internal yang mempengaruhi persepsi kita. Yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berarti physically kita. Jadi kemampuan kita, kemampuan panca indera kita dalam menangkap hal yang akan kita persepsi. Jadi mata kita misalnya minus apa enggak. Ketika mata kita minus dan kita nggak pakai kacamata, kita cenderung lemah untuk mempersepsi sesuatu hal atau sebuah fenomena. Atau misalnya seorang lansia gitu ya. Kenapa sih lansia itu cenderung sensitif dan cenderung mudah marah, cenderung mudah tersinggung? Karena pendengarannya itu sudah berkurang fungsinya dan akhirnya dia tidak mendengar orang lain mengatakan apa. Dan dia menganggap bahwa dia mempersepsikan, ini orang ngomong sama aku kok bisik-bisik gitu. Bisa nggak sih ngomong itu lebih keras dikit? Tetapi ketika kita ngomong lebih keras, dibilang apa? Dibilang kita bentak-bentak mereka. Padahal tidak ada niatan selain agar orang tua tersebut itu bisa mendengarkan apa yang kita maksud. Akhirnya dia mempersepsikan sesuatu tidak tepat, kurang tepat gitu. Padahal niatnya bukan karena ingin bentak-bentak, tetapi ketika dia ngomong keras, dipikir bentak-bentak. Tetapi ketika dia ngomong pelan, nggak dengar gitu. Jadi serba salahnya di situ. Jadi kemampuan setiap orang, fisiologis setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari situ. Persepsi orang itu dipengaruhi, faktor pertamanya adalah faktor fisiologis. Faktor internal yang kedua dalam persepsi sosial adalah tentang perhatian. Jadi perhatian setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Dipengaruhi misalnya oleh hobinya, dipengaruhi oleh latar belakang budaya, kemudian latar belakang agama dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada begini teman-teman. Mungkin satu hal itu dianggap menarik oleh si A, tapi si B belum tentu menganggap hal itu menarik. Akhirnya si A yang menganggap satu hal itu menarik, sebuah fenomena itu menarik, dia akan melihatnya secara intens dengan segenap panca indera yang dia punya. Dia akan melihatnya secara intens, dia akan memaknai itu secara seksama, mempersepsikan itu jauh lebih banyak daripada si B yang tidak memiliki minat di situ. Dia hanya melihat sekilas atau menjadi angin lalu gitu aja. Akhirnya persepsi dia tentang satu hal atau satu fenomena tersebut itu ya cuma dikit. Berbeda halnya dengan orang yang intens memperhatikan. Begitu ya. Oke, kemudian faktor internal yang ketiga yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan. Ketika kita merasa kita butuh, maka kita akan mencurahkan segenap panca indera kita untuk melihat dengan seksama, mendengar dengan seksama, merasakan dengan seksama akan hal yang ingin kita persepsikan. Sama halnya ketika teman-teman dalam kuliah, entah itu kuliah online maupun kuliah secara offline. Ketika kalian merasa bahwa kalian membutuhkan materi kuliah, maka kalian akan memperhatikan secara seksama, gak angin lalu. Akhirnya apa? Kalian akan mempersepsikan apa yang saya sampaikan, apa yang dosen sampaikan itu secara lebih dalam, lebih komprehensif, lebih banyak. Begitulah selayaknya. Sejatinya kita, setiap dari kita itu mempersepsi apapun itu dari lingkungan sekitar kita, dari fenomena sekitar kita. Tidak terkecuali dengan kuliah offline dan kuliah online gitu. Ketika kita merasa butuh, maka kita akan berusaha gimana caranya agar aku itu bisa memperoleh materi. Akhirnya apa? Sejatinya kalian itu mempersepsi apa yang kalian dapat di sini. Yang kalian dapat dalam materi perkuliahan, baik itu online maupun offline. Jadi perkaranya di sini sebenarnya teman-teman bukan perkara online atau offline. Aku terkendala online, aku enggak
enjoy dengan kuliah online, aku nggak paham dengan kuliah online. Padahal sebenarnya kalau bisa dipikir secara objektif, ketika kita itu mau dengan seksama memperhatikan dosen ketika mengajar itu secara online, nggak menutup kemungkinan loh apa yang kalian dapat di kuliah online itu jauh lebih banyak daripada apa yang kalian dapat di kuliah offline. Misalnya di kuliah offline, ruangannya panas, ruangannya bising, suaranya di dalamnya, kemudian moodnya kalian lagi nggak oke misalnya, atau kalian lagi hubungan dengan orang lain itu terganggu, itu akan mempengaruhi. Tetapi kalau misalnya di rumah, di ruangan ber-AC misalnya, bisa sambil makan misalnya, sambil minum es atau boba misalnya, enak banget. Itu adalah faktor eksternal, nanti kita akan bahas. Oke, kemudian faktor internal yang keempat yang mempengaruhi persepsi adalah pengalaman dan ingatan. Misal nih teman-teman, misalkan ketika kuliah online ya, ada pengalaman seru dan itu tidak terlupakan, dan itu kalian akhirnya mempersepsikan dosen kalian. Misal kuliah online pertama pertemuan dengan dosen misalnya, ada kisah lucu teman-teman saya dapat di kuliah online. Ketika saya absen mahasiswa di kuliah online, mahasiswanya nggak ada, gitu. Aduh, ini kemana nih? Udah kesel duluan, udah bete duluan. Kemudian dia bilang, aduh ibu maaf bu, tadi saya nggak dengar karena saya ke kamar mandi lagi panggilan alam gitu katanya. Panggilan alam. Nah, kemudian misalkan feedback saya, misalkan sebenarnya kan ya dosen baik hati, rajin menabung, suka menolong, dan tidak suka marah-marah ya. Oke, misalkan saya marah-marah nih, kok kamu gitu sih, nggak menghargai bla 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 bla. Akhirnya kalian bisa mempersepsikan sesuatu tentang saya yang nggak baik, dan itu akan melekat. Jadi pengalaman tersebut akan melekat. Dan ketika besok kuliah luring, teman-teman, akhirnya kalian akan mempersepsikan ini Bu Jia itu tidak berperi kemanusiaan, nggak tahu apa panggilan alam. Emang kalau dia panggilan alam bisa nahan, bla 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 bla. Sederet itu semua yang akan mempengaruhi persepsi kalian ke saya. Pengalaman dan ingatan yang secuil itu mungkin akan menghapuskan segala kebaikan saya. Misalnya saya datang ke kelas bawain es buat kalian, misalkan ya. Atau misalkan hal lain, nilai saya yang cenderung baik, banyak sekali yang nilainya A atau A+. Tetapi itu tidak membuat kalian merasa bahwa saya adalah dosen yang baik. Kesan pertama yang kalian dapat apa sih? Oh, Bu Jia itu dosen yang tega. Masa saya itu ke kamar mandi saya diomelin? Masa semua orang itu dipikir ngeles kalau nggak dengar absen atau presensi atau menyebut nama dia ketika Zoom misalnya? Itu adalah faktor internal, yaitu pengalaman dan ingatan di masa lalu. Kemudian faktor kelima, faktor internal yang kelima yang mempengaruhi persepsi sosial itu adalah suasana hati. Ya, tidak dipungkiri suasana hati itu akan mempengaruhi persepsi kita, apalagi first impression teman-teman. First impression ke seseorang, atau ya itu misalkan orang yang mau kita jadiin teman dekat misalnya. Suasana hati ini akan sangat mempengaruhi sekali. Oke, yang saya ambil contoh adalah kuliah aja deh teman-teman, kuliah luring gitu. Saya punya mahasiswa, dia itu pintar banget menurut saya, dia pintar sekali menurut saya. Dan dia itu cenderung aktif, tetapi ada di satu kondisi di mana dia itu kelihatan gak mood, suasana hatinya lagi hancur banget, akhirnya apa? Dia nggak bisa menangkap materi yang saya sampaikan dengan baik. Tidak hanya itu, persepsi dia terhadap materi yang saya sampaikan itu cenderung buruk dan cenderung kurang, gitu. Itulah hal-hal faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sebuah fenomena, sebuah hal, ataupun apapun itu. Persepsi itu tidak melulu harus ke seseorang, bisa ke benda, bisa ke fenomena, bisa ke sebuah kejadian. Jadi luas pemahamannya, gitu. Kemudian kita akan berlanjut membahas tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi. Apa itu? Yang pertama adalah ukuran atau penempatan objek atau stimulus. Jadi ukurannya dan penempatannya. Misal teman-teman, ukuran besar itu akan lebih mudah dipersepsikan ketika itu benda ya. Ketika itu benda, ukuran besar itu cenderung akan lebih mudah dipersepsikan daripada yang ukurannya sedang atau kecil. Misalnya juga kita mempersepsikan suara.
gitu ya. Suara yang tinggi itu kita persepsikan lebih mudah daripada suara yang sangat lirih sekali. Suara yang sangat lirih sekali. Jadi objeknya kita ketika itu besar dan banyak dan penempatannya itu akan mempengaruhi persepsi atau penilaian kita terhadap objek atau fenomena itu. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor eksternal yang kedua yang mempengaruhi persepsi adalah warna dan juga objeknya. Jadi misalnya warnanya cerah. Misalnya saya pakai baju warna kuning terang atau merah darah gitu misalnya. Kalian akan lebih mudah mempersepsi saya daripada ketika yang lain itu pakai baju warna dongker, hijau tua, coklat tua, atau putih misalnya. Kalian akan lebih mudah melihat saya yang merah nyala ini bajunya dan jilbabnya dan roknya misalnya, daripada mereka yang warnanya cenderung netral atau gelap gitu. Lebih mudah ditangkapnya oleh panca indera, oleh mata. Oke, kemudian faktor eksternal yang ketiga yang mempengaruhi persepsi adalah keunikan dan kekontrasan stimulus. Jadi ketika dia kontras gitu ya, yang lain putih, saya pakai baju merah sendiri. Atau ketika ada misalnya di sebuah stasiun TV itu semuanya orang-orang itu pada kalem, misalnya ada satu orang yang itu hebring, heboh dan pecicilan. Kalau orang Jawa bilang pecicilan itu banyak tingkah gitu ya. Itu akan lebih mudah dipersepsi, lebih mudah dinilai. Jadi sebenarnya penilaian gitu gampangannya teman-teman, mempersepsi itu menilai. Entah itu penilaian baik atau penilaian buruk. Tidak harus melulu penilaian yang buruk. Oke, perlu ditekankan di sini bahwa persepsi itu tidak hanya melulu sesuatu yang ke arah negatif, tapi bisa juga ke arah yang positif misalnya. Oke, kemudian faktor yang keempat, faktor eksternal yang keempat yang mempengaruhi persepsi adalah tentang intensitas dan juga kekuatan dari stimulus. Jadi ketika misalnya saya akan lebih mudah mempersepsikan mahasiswa-mahasiswa yang aktif kuliah dengan misalnya dia aktif bertanya, dengan misalnya dia yang memfeedback apa yang saya sampaikan, kemudian mereview dan menyampaikan kembali kepada saya, daripada saya harus mempersepsi mahasiswa yang gak pernah hadir di mata saya, atau saya tidak pernah melihat komennya di WhatsApp group atau di Google Classroom atau di e-learning misalnya, atau dia tidak pernah bertanya di kelas misalnya. Saya akan lebih susah untuk mempersepsi mereka. Saya akan lebih mudah mempersepsi mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kelas ataupun di room-room pembelajaran online, entah itu Zoom, Gmeet atau yang lain. Kemudian faktor eksternal yang terakhir yang mempengaruhi persepsi adalah motion atau gerakan. Jadi ketika objeknya itu bergerak dan aktif, itu akan lebih mudah dipersepsikan daripada objek itu cenderung diam, berada di tengah posisinya misalnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait faktor eksternal maupun faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Next video kita akan membahas hal yang lain. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di sana juga terhubung langsung dengan Google Scholar, email maupun WhatsApp saya. Jika teman-teman suka dengan video ini boleh like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.